Karena sampai dengan hari pun saya masih belum menerima putusan dari SK pemberian itu. Saya datang ke sini atas perintah Bapak Kapolri yang memerintahkan saya untuk tetap melaksanakan tugas di KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya mendapat pertanyaan yang cukup banyak sehubungan dengan polemik pemulangan Brigjen Endar Priantoro selaku Direktur Penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Banyak sekali pertanyaan yang diajukan netizen ke media sosial saya. Oleh karena itu, saya berkewajiban untuk menjawab dari beberapa pertanyaan tersebut. Karena ini penting sebagai informasi atau edukasi yang saya berikan kepada netizen. Pertanyaan pertama yang diajukan netizen kepada saya, sebagai mantan Ketua KPK, bagaimana melihat keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memberhentikan atau lebih tepatnya mungkin memulangkan Brigjen Endar Priantoro selaku Direktur Penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi dipulangkan ke instansi asalnya, yaitu ke Kepolisian Republik Indonesia. Apa betul pemulangan tersebut karena ada perbedaan pendapat dari Brigjen Endar dengan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, atau justru pemulangan ini sudah sesuai dengan SOP yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi? Oke, saya coba menjawabnya. Bahwa sebagai mantan Ketua KPK yang bertugas di tahun 2011 sampai tahun 2015, kita juga pernah beberapa kali memulangkan, atau istilah yang kita pakai pada saat itu penghadapan. Penghadapan ini adalah istilah yang digunakan di KPK ketika kita memulangkan para penyidik atau para anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemulangan atau penghadapan yang biasa kita lakukan itu haruslah sesuai dengan prosedur yang ada atau mekanisme yang ada. Tidak boleh pemulangan itu didasarkan karena suka atau tidak suka pimpinan KPK terhadap personal anggota kepolisian yang sedang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi tepatnya pemulangan itu bisa dilakukan kalau yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau masa tugas yang bersangkutan di Komisi Pemberantasan Korupsi telah selesai. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, Kapolri ternyata setelah mendapatkan surat penghadapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian juga melayangkan surat. Jadi dalam hal ini Kapolri juga telah melayangkan surat, yaitu surat perpanjangan surat tugas Brigjen Endar di KPK. Banyak yang menilai bahwa polemik ini akan menimbulkan ketegangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia seperti periode-periode sebelumnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada saat yang bersamaan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi memulangkan Brigjen Endar dari KPK ke instansi asalnya, itu di Kepolisian Republik Indonesia, pada saat yang bersamaan juga terbit surat dari Kapolri untuk memperpanjang masa penugasan Brigjen Endar di KPK. Apa yang bisa kita simpulkan dari kedua surat ini? Bahwa ternyata masa tugas Brigjen Endar di KPK itu juga sudah berakhir. Tapi ternyata ada surat perpanjangan yang dibuat oleh Kapolri untuk memperpanjang
tugas Brigjen Endar di KPK. Itu artinya apa? Artinya kalau ada surat perpanjangan tugas dari instansi asal, maka seyogyanya atau sebagaimana mestinya yang terjadi di KPK di masa-masa saya yang lalu, bahwa dengan adanya surat perpanjangan dari instansi asal, maka kalau yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran, maka Komisi Pemberantasan Korupsi wajib meneruskan atau menerima perpanjangan dengan menerbitkan SK perpanjangan yang bersangkutan. Inilah jawaban kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saja yang menjadi dasar bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat mengembalikan atau memperhadapkan staf kepolisian ke organisasi asalnya? Seperti tadi yang saya katakan, bahwa ada beberapa alasan sehingga seseorang yang bertugas atau seseorang anggota kepolisian yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi itu dapat dikembalikan atau diperhadapkan kembali kepada instansi asalnya kalau dia melakukan pertama pelanggaran. Kalau yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau masa tugas yang bersangkutan di KPK sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Oleh karena itu kita harus melihat apakah kedua alasan ini terpenuhi bagi saudara Endar untuk dapat dikembalikan ke instansi asalnya, yaitu di Kepolisian Republik Indonesia. Pertama, kalau kita melihat yang pertama, bahwa Brigjen Endar ternyata surat perpanjangannya dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu sudah diterbitkan. Artinya apa? Brigjen Endar seharusnya melanjutkan kembali tugasnya di Komisi Pemberantasan Korupsi karena surat perpanjangan tugas sudah diterima yang bersangkutan oleh instansi asalnya itu, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Oleh sebab itu, sebenarnya tidak ada alasan bagi komisioner KPK untuk memulangkan dengan dalil masa tugas Brigjen Endar sudah berakhir. Karena ternyata ada surat dari Kapolri untuk memperpanjang masa penugasan Brigjen Endar di KPK. Kemudian alasan kedua, kita coba lihat apakah Brigjen Endar melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam tupoksinya sebagai penyidik atau selaku Direktur Penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ternyata sampai berita ini berkembang dan berpolemik, tidak satu pun pernyataan yang dikeluarkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan atau yang menyatakan Brigjen Endar dipulangkan ke instansi asalnya karena melakukan pelanggaran selama bertugas di KPK. Oleh karena itu, berarti dua alasan, yaitu pertama, masa tugas berakhir dan melakukan pelanggaran itu tidak terpenuhi. Karena apa? Yang pertama, masa tugas Brigjen Endar berakhir, tapi ternyata ada perpanjangan dari Kapolri. Oleh karena itu, seharusnya kewajiban KPK melanjutkan tugas Brigjen Endar di KPK untuk tetap menjadi Direktur Penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang kedua tadi, ternyata KPK juga tidak pernah menyebutkan atau menyampaikan kepada publik bahwa ada pelanggaran yang dilakukan Brigjen Endar. Oleh karena itu, kalau kita melihat permasalahannya, maka pemulangan atau penghadapan Brigjen Endar kembali ke instansi asalnya, yaitu ke Kepolisian Republik Indonesia, sama sekali tidak berdasarkan aturan-aturan yang ada di KPK. Atau boleh dikatakan pemulangan ini justru menimbulkan tanda tanya. Atau mungkin lebih tepatnya ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian pertanyaan yang keempat, pengalaman sebagai pimpinan KPK, apa ada staf yang dikembalikan ke organisasi induknya? Itu alasannya apa? Ini pertanyaan dari netizen. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa di masa kepemimpinan saya selaku Ketua KPK 2011-2015, memang kita punya pengalaman. Ya, bahkan beberapa kali kita memulangkan staf-staf yang bertugas di KPK ke instansi asalnya.
baik itu dari Kepolisian Republik Indonesia maupun dari instansi-instansi pemerintah lainnya. Tapi alasan yang kita lakukan pada saat itu untuk memulangkan atau menghadapkan kembali orang-orang yang bertugas di KPK dari instansi asalnya, baik itu kepolisian maupun instansi pemerintah lainnya, itu adalah orang-orang atau mereka-mereka yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan tupoksi mereka di KPK. Jadi pengalaman saya ketika memimpin KPK di tahun 2011-2015, memang kita pernah memulangkan beberapa kali orang-orang yang ternyata selama bertugas di KPK itu melakukan pelanggaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masa tugasnya di KPK berakhir dan tidak diperpanjang oleh instansi asalnya. Jadi pengalaman saya di masa lalu bahwa kita pernah memulangkan tapi dengan dua alasan. Yaitu pertama, yang bersangkutan masa tugasnya di KPK sudah berakhir, dan kedua, yang bersangkutan melakukan pelanggaran berkaitan dengan tupoksinya. Itu adalah alasan yang bisa digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengembalikan atau memperhadapkan kembali orang-orang yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi kembali ke instansi asalnya. Tanpa adanya dua alasan itu, yaitu berakhirnya masa tugas yang tidak diperpanjang, pelanggaran pidana, maka kita tidak bisa memulangkan dengan seenaknya orang-orang yang sedang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertanyaan yang selanjutnya, ini menarik ya, karena setelah adanya polemik ini, kelihatannya Brigjen Endar telah melaporkan pimpinan komisioner kepada Dewan Pengawas yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Netizen mengajukan pertanyaan, bagaimana tanggapan saya terhadap laporan yang diajukan Brigjen Endar kepada Dewan Pengawas yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut saya, apa yang dilakukan Brigjen Endar melaporkan para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Dewan Pengawas, ini adalah langkah yang sangat tepat dan konstruktif. Kenapa saya katakan ini langkah yang tepat dan konstruktif? Agar supaya polemik pemulangan Brigjen Endar itu tidak berkembang jauh dan menimbulkan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang akan ditimbulkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan melaporkannya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Dewan Pengawas yang ada di KPK, ini berarti kita bisa melihat dengan jelas nanti apa sebenarnya yang terjadi, apa permasalahan yang sebenarnya yang selama ini belum terungkap di depan publik, sehingga para pimpinan komisioner KPK memulangkan Brigjen Endar ke instansi asalnya, Kepolisian Republik Indonesia. Dan kita berharap Dewas, dalam hal ini Dewan Pengawas, setelah mendapatkan laporan resmi dari Brigjen Endar, harus segera menyidangkan atau memeriksa laporan ini dan menyampaikan kepada publik atau membuka kepada publik tentang apa alasan sebenarnya dan apa permasalahan sebenarnya sehingga Brigjen Endar dipulangkan oleh pimpinan KPK kembali ke instansi asalnya, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Ini harus segera dibuka oleh Dewan Pengawas KPK agar supaya permasalahan ini tidak melebar jauh kemana-mana dan tidak menimbulkan kerugian bagi Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri. Kenapa saya katakan agar tidak menimbulkan kerugian? Karena kalau polemik ini berkembang terus-menerus, tidak ada kepastian, maka saya khawatir agenda pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan oleh KPK itu akan terganggu. Oleh karena itu, Dewan Pengawas punya kewajiban yang luar biasa yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu harus segera memeriksa laporan ini dan menyelesaikan, bukan sekedar memeriksa, menyelesaikan sesegera mungkin polemik Brigjen Endar ini agar supaya permasalahan ini bisa
cepat terselesaikan agar supaya tidak mengganggu agenda pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan KPK. Dan juga permasalahan ini akan menjadi terang benderang kalau Dewan Pengawas segera memeriksa permasalahan ini dan menyampaikan, mengumumkan kepada publik apa yang sebenarnya di balik kasus ini. Dan selanjutnya, himbauan saya kepada Dewan Pengawas agar supaya Dewan Pengawas berhati-hati memeriksa kasus ini dan bisa memeriksa secara objektif dan transparan tanpa memihak, baik itu berpihak kepada komisioner KPK ataupun berpihak kepada orang-orang yang punya kepentingan. Kemudian pertanyaan terakhir yang diajukan kepada saya dari netizen, yaitu bagaimana dampaknya pemulangan atau kasus pemulangan Brigjen Endar ini terhadap gerakan pemberantasan korupsi sekarang ini. Kalau kita bicara dampak, maka sudah bisa dipastikan bahwa dengan adanya polemik pemulangan Brigjen Endar ke instansi asalnya ke kepolisian, maka setidak-tidaknya ini akan mengganggu sedikit kinerja pemberantasan korupsi terhadap kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani. Kenapa permasalahan ini agak mengganggu sedikit kinerja? Karena kita tahu bahwa Brigjen Endar juga selaku Direktur Penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena ini mengganggu agenda pemberantasan korupsi, maka kita himbau, seluruh masyarakat menghimbau kepada Dewan Pengawas agar supaya segera menyelesaikan kasus ini dengan seobjektif mungkin. Dan yang terakhir, saya menghimbau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa seharusnya seperti pengalaman saya ketika memimpin KPK, kalau kita hendak memulangkan anggota kepolisian kembali kepada instansi asalnya, maka yang harus dilakukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi harus berkoordinasi dengan instansi asal penyidik tersebut, misalnya Kepolisian Republik Indonesia. Ini pernah terjadi ketika saya memimpin KPK. Pada saat itu kita ingin memulangkan ada 1-2 orang penyidik yang melakukan pelanggaran. Kita langsung berkoordinasi mendatangi langsung Pak Timur Pradopo selaku Kapolri pada saat itu. Dan setelah kita melakukan koordinasi, komunikasi, diskusi yang panjang lebar, akhirnya permasalahan itu bisa diterima dan tidak menimbulkan polemik. Ini yang harus dilakukan KPK agar tidak menimbulkan polemik terus-menerus. Dan juga kita paham betul bahwa ada etika antar lembaga negara, etika saling berkoordinasi, saling mengkomunikasikan segala sesuatunya agar yang jadi permasalahan itu tidak justru menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, saya menghimbau sesegera mungkin para komisioner KPK untuk segera melakukan komunikasi yang intens dan koordinasi kepada Kapolri agar supaya polemik ini tidak berkepanjangan, karena kalau polemik ini berkepanjangan terus-menerus, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Kenapa saya katakan yang dirugikan masyarakat? Karena agenda pemberantasan korupsi akan terganggu. Dan kalau agenda pemberantasan korupsi akan terganggu, dampaknya ada pada masyarakat kita. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan kepada saya dari netizen. Untuk sementara sudah cukup dulu saya jawab satu persatu. Dan insya Allah di hari-hari depannya saya akan masih bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan netizen di media sosial saya dan di channel YouTube Abraham Samad Speak Up. Sampai jumpa di episode berikutnya.